Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 Ketika Ekonomi Pembangunan akan menyampaikan hasil survei kami di Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang. Selamat menyaksikan teman-teman. Metodologi survei. Survei ini kami laksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 di Perumahan Gria Permata Ganten B10, Kelurahan Jurang Ombos Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Survei ini kami lakukan dengan metode wawancara yang berasal dari tanya jawab langsung kepada Ketua dan Manajer Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang dan data sekunder yaitu berupa catatan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi tahun 2019. Profil koperasi. Koperasi ini bernama Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang. Koperasi ini berjenis koperasi simpan pinjam yang beralamat di Perumahan Gria Permata Ganten B10, Kelurahan Jurang Ombos Selatan, Kecamatan Magelang Selatan. Koperasi didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Hukum Koperasi nomor 9653/BH/6 tahun 1982. Landasan koperasi. Koperasi Sejahtera PT PLN Area Magelang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasarkan pada asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi. Anggota dari koperasi ini terdiri dari karyawan dan karyawati serta pensiunan PT PLN Area Magelang. Struktur organisasi meliputi penasehat, yaitu manajer PT PLN UP3 Magelang, manajer bagian konstruksi, manajer bagian perencanaan, manajer bagian jaringan, manajer bagian transaksi energi listrik, manajer bagian keuangan anggota dan administrasi, dan manajer bagian pelayanan pelanggan, pengawas, serta staf. Untuk pengurus harian, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer. Produk dan layanan dari Koperasi Sejahtera PT PLN, yaitu mengadakan simpan pinjam kepada anggota, mengadakan kerjasama dengan PT PLN Area Magelang yang meliputi pengadaan material dan pengadaan alat tulis kantor. Kemudian melayani penjualan token listrik prabayar dan pasca bayar. Untuk itu diwajibkan semua anggota Koperasi Sejahtera mendukung dan membayar listrik di payment point milik koperasi. Dengan demikian, koperasi juga berperan serta mendukung kinerja PLN dalam hal pencapaian target. Kemudian, memberikan dana pendidikan bagi anak anggota yang meraih peringkat di sekolah. Yang terakhir, memberikan bantuan sosial atau sumbangan kematian kepada anggota koperasi dan keluarga yang meninggal dunia, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sejarah berdirinya koperasi. Pada mulanya, para pegawai PT PLN Cabang Magelang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dana. Kemudian, ada usul untuk membentuk usaha simpan pinjam yang ditunjuk ke seluruh para pegawai tersebut. Pada tanggal 4 September 1982, akhirnya terbentuklah sebuah koperasi dengan berbadan hukum nomor 9653/BH/6 yang awal dananya berasal dari iuran beberapa anggota. Kemudian koperasi ini juga telah mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dengan nomor pengukuhan PKP 524.00576.03.90 terhitung mulai tanggal 7 Maret tahun 1990. Perkembangan usaha koperasi. Yang pertama, perkembangan jumlah anggota. Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan jumlah anggota Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang dari tahun 2005 sampai 2019 mengalami penurunan.
walaupun pada tahun 2008 mengalami peningkatan jumlah anggota sebesar 6 orang. Tetapi rata-rata sampai tahun 2019 ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena faktor minat para karyawan PT PLN Persero Magelang untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Yang kedua, perkembangan penerimaan koperasi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan koperasi sejahtera PT PLN Cabang Magelang dalam kurun waktu 2005-2019 mengalami perkembangan yang berubah-ubah atau naik turun. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 16%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 2%. Pada tahun 2008-2017, perkembangan penerimaannya mengalami kenaikan secara berkala. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019 ini terus mengalami penurunan sampai sebesar 12%. Masalah yang dihadapi oleh Koperasi Sejahtera PT PLN. Dalam koperasi sejahtera ini, tidak semua orang bisa dengan mudah menjadi anggota koperasi, karena koperasi ini hanya dikhususkan untuk pegawai PT PLN Persero Cabang Magelang, dan pihak koperasi sangat selektif dalam memilih anggota. Menurunnya minat para karyawan atau karyawati PT PLN Persero Cabang Magelang yang mempengaruhi keanggotaan dari koperasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan koperasi sejahtera PT PLN Cabang Magelang. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah semua pengurus koperasi. Dalam koperasi sejahtera PT PLN Cabang Magelang, pengurus hariannya hanya sedikit. Hanya terdapat seorang ketua, manajer, sekretaris, bendahara, dan staf masing-masing satu. Hambatan dalam koperasi. Yang pertama, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah. Yang kedua, para anggota koperasi lebih banyak melakukan peminjaman uang dibandingkan melakukan simpanan. Yang ketiga, terdapat nasabah yang menunggak dalam melakukan pembayaran, seperti simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun anggota yang melakukan pinjaman. Dalam hal ini, dikatakan sebagai kredit macet. Kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terbengkalai karena minimnya modal koperasi yang merupakan dampak dari penunggakan pembayaran simpanan. Tantangan yang dihadapi koperasi. Yang pertama, koperasi berusaha menyejahterakan anggotanya. Program yang dilakukan koperasi seperti dana pendidikan, bantuan sosial, dan sebagainya berusaha untuk mendorong koperasi dalam meningkatkan jumlah anggotanya. Karena semakin banyak anggota koperasi, maka semakin banyak pula modal yang bisa dipupuk. Semakin banyak transaksi di koperasi dan makin besar pemasukan, semakin banyak juga pihak yang terlibat dan tentu saja semakin bisa pula menyejahterakan banyak orang. Yang kedua, tantangannya kemampuan bertahan hidup di tengah kompetisi zaman sekarang ini. Peluang dari Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang. Yang pertama, koperasi akan terus mengembangkan usahanya dalam bidang penyediaan alat tulis kantor dan fotokopi yang bekerja sama dengan PT PLN Persero Area Magelang. Yang kedua, dengan kemampuan yang dimilikinya dalam menyediakan barang atau jasa bagi anggota, Koperasi Sejahtera juga akan meningkatkan pelayanannya dalam bidang penjualan token listrik prabayar dan pasca bayar guna mendukung dan membayar listrik payment point milik koperasi. Kemudian di sini terdapat rencana pendapatan tahun 2020. Rencana pendapatan Koperasi Sejahtera tahun 2020, jumlah pendapatannya sebesar Rp584.585.000. Kemudian di sini juga terdapat rencana perhitungan laba rugi koperasi tahun 2020, di mana perhitungan tersebut diperoleh dari pendapatan koperasi dikurangi biaya operasional yang akhirnya akan memperoleh sisa hasil usaha sebesar Rp50.362.000. Profit yang didapatkan Koperasi Sejahtera PT PLN Cabang Magelang. Perhitungan laba rugi Koperasi Sejahtera dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Kebijakan yang dijalankan dari koperasi. A. Bidang organisasi. 1. Keanggotaan. Mengupayakan agar pegawai PT PLN Persero Area Magelang yang belum menjadi anggota koperasi segera mendaftarkan diri untuk masuk menjadi anggota. Syarat menjadi anggota adalah 1. Menandatangani belangko permohonan anggota dan disetujui oleh pengurus. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi slip gaji. 2. Pengurus. Meningkatkan pelaksanaan job description pengurus. 2. Meningkatkan koordinasi dan mekanisme kerja pengurus agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. 3. Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan koperasi untuk lebih memajukan gerakan koperasi. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 5. Meningkatkan peran aktif anggota dalam penyelenggaraan usaha koperasi. Bidang administrasi. 1. Meningkatkan ketertiban administrasi. 2. Melengkapi sarana administrasi perkantoran. 3. Menertibkan sistem pelaporan. 4. Meningkatkan mutu administrasi lainnya. 5. Peninjauan kembali keanggotaan koperasi sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Bidang usaha dan kesejahteraan. 1. Anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban koperasi, otomatis angsuran tersebut akan dilunaskan dengan mengambil simpanan manasuka, simpanan wajib, dan simpanan pokok anggota tersebut. Apabila ketiga simpanan tersebut sudah habis atau nol, otomatis gugur pula keanggotaan koperasi yang bersangkutan sampai batas waktu yang telah ditentukan anggota belum mengambil SHU. Maka secara otomatis anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk melimpahkan SHU yang belum diambil tersebut ke simpanan manasuka masing-masing anggota yang belum diambil. 2. Membagi laba ditahan dan berpedoman pada anggaran dasar koperasi. Komposisi pembagian laba yang ditahan tersebut adalah 1. Cadangan 30%, 2. Cadangan resiko 1,5%, 3. Jasa anggota 40%, 4. Dana pendidikan 2,5%, 5. Dana pengurus 10%, 6. Dana karyawan atau pembinaan 10%, 7. Dana sosial 5%, 8. Dana pembangunan daerah kerja 1%. Dengan total ke-8 komposisi tersebut adalah 100%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.